Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas salah satu saham yang satu nih. Ya, sangat murah harganya. Dividennya gede, di atas 10%. Tapi jarang dibeli. Ya, jarang dibeli, jarang dibahas. Nah, mungkin teman-teman belum tahu juga nih saham apa ini kayak gitu ya. Ini baru aja kita bahas nih. Mungkin saya belum pernah bahas saham ini, teman-teman. Ini saham yang terlupakan ya, padahal harganya murah, dividennya gede di atas 10%. Nah, ini mungkin setelah lihat video ini mungkin teman-teman akan sedikit terbuka ya. Nah, kita akan ngasih clue guys. Mungkin teman-teman ada yang pernah beli, tapi saya yakin sangat jarang gitu ya, karena ini agak nggak liquid kayak gitu. Nah, di sini clue yang pertama adalah saham ini anak usaha dari Multipolar. Nah, yes ya, itu yang pertama. Terus clue yang kedua adalah ini saham ini berhubungan dengan otomotif. Nah, udah bisa nebak belum? Anak usaha Multipolar, otomotif. Nah, yang ketiga nih, clue yang ketiga, produk utamanya adalah busi. Nah, apa nih? Ya, dan belum tahu mungkin ya teman-teman ya. Cuman kalau mungkin teman-teman yang istilahnya itu udah pernah beli dulu ya mungkin udah tahu kayak gitu. Nah, ini adalah saham dari Lepin guys. Lepin. Nah, jarang toh dibahas sama influencer gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga belum pernah beli yang lihat video ini kayak gitu. Ini sahamnya Lepin. Nah, kenapa kok jarang masuk rekom segala macam? Karena ini nggak liquid guys. Ya, bukannya nggak liquid banget sih, agak kurang liquid kayak gitu teman-teman. Tapi nih guys, ini rutin bagi dividen dan dividennya tuh gede-gede. Luar biasa guys. Nah, kita cek ya untuk dividen sekarang nih. Nah, Lepin nih menurut prediksi kita itu akan bagi dividen sekitaran 46 dengan yield sekitaran 11% di harga yang sekarang. Nah, kita cek di sini Lepin juga bagi dividen guys, tuh lihat tuh. Ya, dividennya 45. Jadi tabel dividen ini guys ya, melesetnya pun nggak terlalu jauh. Nah, ini dividen Lepin kan 45 tuh, ya kan? Nah, di tabel ini 46. Nah, beda tipis lah kayak gitu ya. Jadi istilahnya tabel ini ya walaupun tabel dividen yang kita kasih ke bonus STS rekomendasi itu walaupun nggak tepat 100% karena nggak bisa kan kita tepat 100% karena dividen ini kan diputuskan dari RUPS ya, bukan diprediksi kayak gitu. Tapi prediksinya kan nggak terlalu meleset kayak seperti itu guys. Oke ya, dividennya gede guys, 11%, luar biasa. Lepin ya, perusahaan busi. Nah, kemarin ini kok turun bang? Nah, ini kan ex-date guys. Ini ex-date nih waktu menjelang sebelum pembagian dividen dia naik ya, cuman setelah ex-date dia turun. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, historisnya dia ya setelah bagi dividen ya sideways dulu baru naik lagi. Kayak gitu sih guys untuk si historis dari Lepin. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Untuk harga wajar dari Lepin nih. Nah, saya bilang tadi bahwa Lepin ini agak kurang menarik karena filenya tuh kecil ya, bisa dibilang nggak liquid. Biasanya kalau nggak ada momen-momen dividen guys, ini ada momen dividen aja nih gede. Kalau nggak ada momen dividen itu transaksinya itu cuma 100 juta atau kurang. Sering banget transaksinya cuma 50 juta, 30 juta, 20 juta, itu sering banget. Makanya ini agak kurang menarik. Nah, ini rame aja guys, rame ini kan rame nih, filenya rame. 700 juta itu termasuk rame loh di Lepin. Nah, ini kan nih, candlenya gede-gede nih. Candle volumenya gede. Berarti kan rame. Tapi serame-ramenya itu cuma 700 juta, guys. Kalau lagi sepinya kayak apa ya? Tadi saya bilang 50 juta, 30 juta, 20 juta. Jadi agak kurang menarik kayak gitu, guys. Nah, tapi kita hitung aja harga wajarnya berapa, teman-teman ya. Kita lihat harga wajar dari Lepin, teman-teman. Oke, kita hitung harga wajar dari Lepin, guys ya. Kita masukin datanya, teman-teman. Di sini harga bukunya 828. Oke, untuk PBV-nya di sini kita lihat teman-teman. PBV-nya masih 0,47 ya. Oke, terus ROE-nya 690. Untuk harga saat ininya itu 390 ya. Oke, kita masukin datanya teman-teman. Oke, di sini 10.01 gede ya ROE-nya ya. Ini terus 5,97
Oke, terus 8,75. Itu 8,2. Oke, di sini ROE-nya stabil ya guys ya untuk si Lepin guys. 2,1. Nah, kita buka untuk harga wajar dari Lepin guys. Nah, ternyata harga wajar dari Lepin tuh di PBV 0,7 dengan harganya di 570-an guys. Nah, ini kan harga wajar itu nggak mesti di PBV satu kali ya. Mungkin teman-teman, wah ini murah banget nih, harga bukunya di 800 ya. Ternyata nggak, harga wajarnya nggak nyampe 800 guys, cuma di 500-an aja. 577 tuh di sini guys. Nah, di sini. Ya, di sekitaran itu lah. Itu harga wajarnya di situ, teman-teman. Ternyata sempat ini ya, di tahun 2021 sempat naik sampai 1.300 ya. Terus dia drop lagi ya, kayak gitu guys untuk si Lepin. Nah, enaknya kalau masuk Lepin tuh gimana? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman mau ngoleksi Lepin di saham-saham yang gak liquid, ini kan gak liquid guys, jadi teman-teman belinya harus bertahap. Jadi bertahap. Kalau misalnya teman-teman, oh saya pengen investasi di Lepin karena dividennya gede, is okay, nggak masalah. Cuman masuknya tuh bertahap ya, dikit-dikit. Kalau teman-teman masuknya langsung banyak, itu teman-teman akan naikin harganya. Jadi teman-teman akan dapat AVG yang lebih tinggi nantinya. Nah, kalau mau investasi, nunggu koreksi aja. Nah, ini kan udah momen dividen nih, tunggu koreksi dulu sideways. Masuk aja dari 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, nanti jualnya itu saat menjelang pembagian dividen di tahun depan. Gitu ya, seperti itu teman-teman caranya ya. Tapi ya, saya nggak rekomend sih untuk saham yang nggak liquid. Karena kalau teman-teman masuknya terlalu banyak, nanti keluarnya susah. Tapi ya, kalau masuknya cuma 20 juta, 30 juta, harusnya sih bisa lah ya. Pelan-pelan masuk gitu ya. Oke Mas Bro ya, ini besok market buka gitu ya. Udah libur 4 hari sampai lupa bahas saham gitu ya. Kita fokus ke timnas guys. Itu seneng banget kalau nonton timnas. Ya saya sebenarnya nggak suka bola sih, nggak suka bola yang lain gitu ya. Tapi untuk timnas saya suka. Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.